Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Athaillah, mahasiswa UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon, yang dalam hal ini akan menjelaskan perkembangan usul fikih untuk memenuhi tugas mata kuliah usul fikih yang diampu oleh Bapak Zidni. Untuk menyingkat waktu akan segera saya mulai. Yang pertama, saya akan memulai tentang definisi usul fikih. Definisi usul fikih di sini ada dua, baik secara bahasa maupun secara istilah. Secara bahasa, usul fikih berasal dari dua kata, yaitu usul yang memiliki arti sumber, asal, dan kaidah. Sedangkan fikih memiliki arti pemahaman. Secara istilah, usul fikih adalah ilmu yang mempelajari kaidah, dasar, metode yang digunakan untuk mengistinbatkan atau menggali dan menetapkan hukum-hukum syariat Islam. Secara mudahnya, usul fikih adalah metodologi untuk menggali atau menetapkan hukum syariat Islam yang nanti dari hukum tersebut akan menjadi sumber pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan ajarannya. Selanjutnya, periode perkembangan usul fikih di sini ada tiga, ada periode Nabi Muhammad, terus kemudian nanti ada periode sahabat, dan yang ketiga periode tabi'in. Pada periode Nabi Muhammad, prototipe usul fikih telah ditemukan, di mana seluruh permasalahan fikih dalam hal ini hukum Islam dikembalikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang tentunya sumber hukumnya langsung dari Al-Quran atau wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Namun dalam hal ini juga para sahabat juga berusaha menggunakan pendapatnya dalam menentukan keputusan hukum atas penalarannya terhadap Al-Quran. Nah, hal ini didasarkan pada hadis Mu'adz bin Jabal sewaktu beliau diutus oleh Rasul untuk menjadi gubernur di Yaman. Sebelum berangkat, Nabi bertanya kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, "Wahai Mu'adz, bagaimana engkau memutuskan sebuah persoalan?" Mu'adz menjawab, "Saya akan putuskan berdasarkan Al-Quran." Kemudian Nabi bertanya lagi, "Bagaimana jika tidak ditemukan dalam Al-Quran?" Sahabat Mu'adz menjawab, "Saya akan putuskan berdasarkan sunnahmu." Nabi bertanya lagi, "Bagaimana jika tidak engkau temukan dalam sunnahku?" Sahabat Mu'adz menjawab, "Saya akan berijtihad dengan penalaranku." Dari jawaban sahabat Mu'adz di sini, kemudian Nabi memujinya. Hal ini jelas bahwasanya ini adalah salah satu hadis yang menunjukkan sahabat pun telah melakukan ijtihad pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada periode kedua, yaitu periode sahabat, dalam menentukan sebuah hukum atas permasalahan yang terjadi, para sahabat melakukan ijtihad dan penalaran jika tidak ditemukan dalam Al-Quran dan Sunnah. Pada masa ini memang masa yang sangat serius, di mana saat sahabat dulu bersama Nabi kemudian ditinggal wafat oleh Nabi, sehingga mereka harus berijtihad dalam menentukan hukum atas permasalahan-permasalahan yang terjadi. Dalam hal ini, para sahabat menggunakan tiga cara. Yang pertama, ijma, qiyas, dan maslahah mursalah, jika catatannya tidak ditemukan dalam Al-Quran dan hadis. Ijma sendiri merupakan sebuah konsensus atau kesepakatan dari para sahabat. Kemudian qiyas itu adalah adapun qiyas sendiri adalah mempertemukan sesuatu yang tidak ada dalil hukumnya dengan perkara lain yang ada dalil hukumnya, karena ada persamaan ngilat hukum. Artinya di sini dicari ilat hukumnya yang sama, kemudian hukumnya disamakan dengan
persoalan tersebut. Sedangkan maslahah mursalah dalam hal ini juga menjadi cara yang digunakan oleh sahabat dalam menentukan sebuah permasalahan. Maslahah mursalah intinya adalah maslahah yang tidak disebutkan secara khusus oleh Allah, tidak pula disebutkan oleh dalil syariat, tidak mengakuinya namun juga tidak menolaknya, sehingga boleh-boleh saja. Nah, penggunaan maslahah mursalah di sini dicontohkan oleh sahabat Umar bin Khattab, yang dimana beliau contohnya adalah mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Nah, ini contoh salah satu dari adanya maslahah mursalah yang dilakukan Umar bin Khattab. Kemudian kita lanjut pada periode ketiga, yaitu periode tabingin-tabingin. Pada masa tabingin-tabingin, metode istinbat atau penggalian hukum menjadi semakin jelas dan meluas disebabkan bertambah luasnya daerah Islam, sehingga banyak permasalahan baru yang muncul. Dalam penggalian hukum, mereka telah memiliki tambahan rujukan hukum yang baru, yaitu ijma' sahabat, ijma' ahli Madinah, fatwa sahabi, qiyas dan maslahah mursalah yang telah dihasilkan pada generasi sahabat. Karena semakin meluasnya agama Islam di berbagai daerah, kemudian banyak muncul persoalan-persoalan, sehingga ulama-ulama setempat juga harus menggunakan cara-cara atau ijtihad untuk menentukan hukum-hukum atas permasalahan yang terjadi di daerah-daerah mereka masing-masing. Selanjutnya saya terangkan terkait tokoh-tokoh penting di era tabingin. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu Imam Abu Hanifah. Sumber hukum dari Imam Abu Hanifah adalah Al-Quran, Sunnah Rasul, fatwa-fatwa dari sahabat, qiyas, istihsan, dan al-uruf. Kemudian tokoh yang kedua yaitu Imam Malik dengan sumber hukumnya yaitu kitab Allah atau Al-Quran, kemudian sunnah, hadis Nabi, kemudian amal ahli Madinah, qiyas, maslahah mursalah, sadud darai, nguraf, dan adat. Tokoh yang ketiga yaitu Imam Syafi'i dengan sumber hukumnya yaitu Al-Quran dan sunnah, ijma', fatwa sahabat, istidlal atau penalaran, istishab, dan al-nguraf. Yang keempat yaitu Imam Ahmad bin Hanbal dengan sumber hukumnya yaitu Al-Quran dan sunnah, qaul sahabat, riwayat masyhur, hadis mursal dan dhaif. Yang terakhir adalah qiyas. Dari tokoh-tokoh penting ini, kita di kalangan NU mengikuti mazhab Imam Syafi'i, sehingga kita tidak boleh empat-empatnya diikuti. Kita harus memilih dari salah satu 4 mazhab tersebut. Nah, mungkin ini penjelasan yang bisa saya sampaikan. Banyak salahnya, banyak kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.